Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Andrian Setiawan. Salam sehat selalu kepada rekan-rekan yang masih dalam proses PPG Daljab PAI. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu, pengalaman, dan berbagi mengenai proposal penelitian. Kebetulan judul dari penelitian tindak kelas saya ini adalah upaya peningkatan kemampuan membaca Al-Quran melalui metode demonstrasi dengan media alat peraga. Ini ditujukan penelitian ini di sekolah saya sendiri. Bidang kajiannya itu dengan metode demonstrasi. Mungkin ini format ya, mungkin ada format yang lain, tapi ini versi saya. Silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang ini biasanya apa yang latar belakangi kita untuk meneliti suatu kasus yang ada di sekolah kita dalam hal pembelajaran. Baik itu masalah dari siswanya, masalah dari gurunya, baik itu masalah dari lingkungannya, sesuai dengan judul yang akan kita teliti. Identifikasi masalah. Ada masalah apa kira-kira sehingga kita punya keinginan kuat untuk meneliti hal-hal tersebut. Kira-kira apa kekurangannya, mungkin apa yang harus diteliti dalam hal pembelajaran itu. Di sini ada 4 poin. Siswa kurang berminat, guru kurang aktif, guru tidak memaparkan alat peraga, siswa belum berani bertanya. Analisa ini bisa berupa jawaban dari masalah di atas. Harus penjelasan guru terlalu abstrak, guru kurang melibatkan siswa. Nah, alternatifnya ini yaitu menggunakan media peraga. Rumusan masalah ini yaitu berupa pertanyaan dari masalah yang ada pada judul proposal kita. Apakah penggunaan metode demonstrasi dengan media alat peraga dapat meningkatkan pemahaman konsep membaca Al-Quran siswa? Ini berupa pertanyaan Bapak Ibu. Tujuan penelitian ini ya sesuai dengan judul kita. Umumnya siswa dapat membaca, dan tujuan khususnya yaitu siswa kelas 10. Ini lebih terkhusus Ibu Bapak. Manfaat hasil penelitian ini bisa dikembangkan ataupun kita bisa melihat hasilnya. Kira-kira ketika metode ini berhasil, apa manfaat bagi guru, apa manfaat bagi siswa dan bagi sekolah. Kajian pustaka ini biasanya konsep-konsep ilmiah Bapak Ibu sekalian, di mana konsep-konsep ini yang berhubungan dengan metodologi kita, masalah dengan penelitian kita, ruang lingkup penelitian kita, ini yang berhubungan, yang bisa kita kutip dari teori-teori ataupun konsep-konsep pendapat-pendapat pakar. Ini bebas Bapak Ibu, asalkan penelitian kita berhubungan dan ada sinkronisasinya terhadap teori-teori konsep. Kerangka teori. Ini kerangka teori. Ada pemecahan permasalahan di akhirnya. Ada cara-cara metode-metode penerapannya ini di akhir. Bisa kita masukkan alat peraganya, pendukungnya, tindakan terakhirnya apa, kondisi akhir ketika kita penerapan pembelajaran itu, metodologi penelitian. Di sini bisa tercantum dari rencana kita, tempatnya, waktunya kapan, prosedurnya apa. Prosedur ini biasanya dari tindakan kita, perencanaan kita. Perencanaan ini apa? Apa kita membuat soal, apa tugas, segala macam. Kedua, konsep tindakan action atau kegiatan. Siklus pertama apa yang akan kita lakukan, itu nanti berhubungan dengan lembar-lembar observasi, lembar-lembar angket, wawancara dan sebagainya. Siklus ini biasanya bertahap,
tahap 1, 2, 3 sampai nanti menemukan titik satu keberhasilan. Dan refleksi ini menentukan kesimpulan akhir apakah dari tindakan-tindakan ini sudah menghasilkan, sudah ada perkembangan atau tidak. Nah, di sini saya khususnya dalam judul saya ini memakai 4 tahap: perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengumpulan data, dan tahap refleksi. Dan ini siklusnya: observasi siklus 1, ini siklus 2, ada hasilnya observasi, ini ada refleksinya. Teknik analisa data ini biasanya berhubungan dengan cara kita mengambil data, itu data kuantitatif atau kualitatif. Kalau data kuantitatif ini biasanya berhubungan dengan angket, berhubungan dengan tes. Kalau kualitatif tadi ini biasanya berhubungan dengan wawancara. Tuh. Di sini ada indikator keberhasilannya. Ini adalah hasil dari suatu penelitian kita, berapa persen dari keseluruhan penelitian yang setelah kita lakukan. Ini jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini berhubung saya melakukan penelitiannya selama 2 bulan. Jadi dari pelaksanaan siklus 1 bulan September sampai dengan Oktober, selama 2 bulan. Nah, daftar pustaka ini adalah kutipan-kutipan yang kita ambil untuk memasukkan kategori di atas. Hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.